Sahabat bertanya-tanya, ya Rasul, masa sih seorang laki-laki kedua mempelai suami istri melakukan hubungan itu mendapatkan pahala, dianggap, dihitung, dicatat sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Coba kalian bayangkan, apabila itu dilakukan kepada orang yang belum halal dalam bentuk perzinahan, ya hubungan bebas dan semisalnya, maka itu akan menghadirkan dosa yang besar. Maka ketika itu dilakukan dalam akad nikah, maka tentu pahala yang besar akan didapatkan oleh kedua mempelai, oleh sepasang suami istri. Kemudian anugerah yang ketiga, jemaah sekalian, bahwa dengan menikah Allah akan menyempurnakan agama kita. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi." Apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. "Falyattaqillah bin nisfil baqi." Maka separuh lainnya disempurnakan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, keuntungan dari kita menikah. Sesoleh apapun seorang laki-laki, seorang perempuan, sebanyak apapun ibadahnya, itu baru separuh dari agama kalau belum menikah. Maka dengan menikah kita menyempurnakan separuh lain. Maka berbahagialah kita yang sudah menikah. Kemudian jemaah sekalian, anugerah yang keempat dari pernikahan itu bahwa dengan kita menikah, kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Di dalam surat Ar-Rum yang kita baca tadi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua berpasang-pasangan. Kemudian Allah mensyariatkan kepada kita untuk menikah, litaskunu ilaiha, dengan tujuan supaya kita mendapatkan kehidupan yang sakinah, yang tenang, yang tentram, yang bahagia. Artinya apa jamaah sekalian? Mustahil orang yang melajang itu mendapatkan kebahagiaan. Setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sebanyak apapun harta, benda, dan fasilitas hidupnya, kalau tidak menikah, mustahil akan mendapatkan kebahagiaan. Itu jemaah sekalian. Maka dengan menikah kita berharap mendapatkan sakinah, kebahagiaan hidup, di mana kebahagiaan hidup itu akan kita dapatkan jika ada mawaddah warahmah, ada cinta dan kasih sayang yang dibina oleh kedua mempelai. Mbak Yani, Mas Riki menikah karena saling mencintai kan? Artinya apa? Punya potensi untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Pak Ustadz, bagaimana kalau kami menikahnya dijodohkan sama orang tua? Di awal menikah belum tumbuh benih-benih cinta. Yakinlah jemaah sekalian bahwa pilihan orang tua itu adalah yang terbaik. Apa yang kita alami, insya Allah itu yang terbaik. Maka cinta tidak mesti hadir dari apa? Bisa jadi mungkin ada kedua mempelai yang ketika menikah, karena dinikahkan oleh kedua orang tuanya, belum muncul benih-benih cinta. Tinggal apa? Kemudian belajar untuk mencintai. Jadi cinta tidak mesti datang bisa sambil jalan merajut cinta. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anugerah yang kelima, bahwa dengan kita menikah kita akan memiliki generasi. Nah, generasi yang kita harapkan adalah generasi yang solehah. Sebagaimana doa-doa yang sering kita panjatkan terdapat dalam surat Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
kita minta kepada Allah, ya, istri-istri atau pasangan-pasangan hidup, kemudian keturunan yang sedap dipandang mata, yang membahagiakan kehidupan kita. Maka dengan menikah kita punya peluang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan generasi yang soleh dan solehah. Di mana jemaah sekalian, investasi terbaik, investasi yang akan berlangsung selamanya adalah investasi anak-anak yang soleh dan soleh, yang nantinya ketika kita sudah tiada, mereka akan mendoakan kita, mereka akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Sehingga dalam riwayat Ahmad jemaah sekalian, bahwa kelak di surga itu ada orang tua yang merasa ibadahnya biasa-biasa saja di dunia, tapi oleh Allah ditempatkan di surga yang paling mewah. Kemudian dia bertanya, dari mana itu semua? Dijawabnya, wadzalika listighfari waladika. Hal ini kamu dapatkan karena anak keturunanmu banyak beristighfar, memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Maka ketika dosa terhapus, derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah sekalian, anugerah dari pernikahan. Selain anugerah pernikahan juga adalah tanggung jawab, amanah yang harus kita emban, yang harus kita pikul dengan baik jemaah sekalian. Di dalam surat An-Nisa ayat 21 Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kedua mempelai ketika melangsungkan akad nikah, maka sesungguhnya mereka telah menikah, melakukan perjanjian yang agung, mitsaqan ghalidha. Nah, mitsaqan ghalidha ini jemaah sekalian di dalam Al-Qur'an hanya terdapat di 3 tempat. Pertama surat An-Nisa ayat 21, akad nikah. Kedua surat An-Nisa ayat 154, perjanjian antara orang-orang Yahudi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Ahzab ayat 7, mitsaqan ghalidha, perjanjian antara para nabi ulul azmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat bagaimana kemudian ending daripada 2 perjanjian. Pertama, perjanjian orang-orang Yahudi dengan Allah. Ternyata orang-orang Yahudi mengingkari janjinya, berkhianat terhadap janjinya, sehingga Allah kemudian apa? Murka kepada mereka. Orang-orang Yahudi mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena seringkali mengingkari, mengkhianati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam surat Al-Ahzab, mitsaqan ghalidha antara para nabi ulul azmi dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka para nabi itu mampu menjaga janjinya, menunaikan janjinya, sehingga apa? Allah memberikan berkah kepada para nabi ulul azmi. Bagaimana dengan mitsaqan ghalidha yang dilakukan oleh kedua mempelai? Kalau mampu menjaga amanah, maka Allah akan memberikan berkah. Tapi kalau tidak mampu menjaga amanah, menyia-nyiakan amanah, tidak tanggung jawab, maka wal'iyadu billah akan seperti nasibnya orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya pernikahan menjadi barakah, kedua mempelai hendaknya mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti apa misalnya seorang suami punya tugas untuk mempergauli istrinya dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan baik. Khairukum li ahlikum, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi, telah memberikan contoh bagaimana saya menjadi orang terbaik di keluargaku. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suami punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir seperti apa? Seperti pangan,
sandang, papan. Nafkah batin seperti apa? Pendidikan, mengajak keluarganya untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh dari kewajiban seorang suami kepada istri. Lantas apa kewajiban istri kepada suaminya? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya, maka kelak di hari kiamat semua pintu surga akan memanggilnya. Jadi jemaah sekalian, bagi seorang istri, bagi ibu-ibu, syarat masuk surga itu sangat mudah. Cukup sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat sunnah 5 waktu saja. Puasa di bulan Ramadan saja, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, kata Nabi, semua pintu surga nanti akan memanggilnya. Dipersilahkan untuk masuk lewat pintu manapun ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jemaah sekalian, dari beberapa survei yang pernah kita lakukan, ternyata 4 kewajiban istri itu, ya, 3-nya mudah dilakukan, tapi 1 yang susah. Perempuan itu paling sergap sholat 5 waktu, paling sergap puasa, paling sergap ikut pengajian. Kita kalau ngisi kajian ibu-ibu banyak penuh, giliran ngisi kajian bapak-bapak yang hadir sedikit. Apa yang susah bagi seorang perempuan? Ata'at zawjaha, taat kepada suami. Makanya jemaah sekalian, kita sebagai kaum hawa harus pandai Tapi kadang ibu-ibu komplain, Pak Ustaz, saya bukannya nggak mau taat pada suami, tapi suami tidak memberikan haknya kepada saya, tidak melaksanakan kewajiban kepada saya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Terakhir jemaah sekalian, kita adalah makhluk yang hidup. Maka tentu kita butuh pertolongan, butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad saja yang maksum, seorang nabi yang ibadahnya luar biasa, kemampuan mengendalikan dirinya dahsyat, tapi beliau tidak henti-hentinya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sangat populer jemaah sekalian dari Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ini Nabi jemaah sekalian. Ya, Nabi saja minta bantuan kepada Allah untuk apa? Senantiasa mengingat Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di kita yang tidak maksum, yang kadang mampu mengendalikan hawa nafsu, kadang tidak. Di bulan suci Ramadan saja, iblis setan dikerangkeng, dibelenggu, masih banyak ya yang berbuat maksiat. Bahkan konon iblis dan setan sampai kebingungan. Ini saya nggak goda, tapi mereka kok tetap saja berbuat maksiat. Oleh karenanya jemaah sekalian, marilah kita banyak minta pertolongan kepada Allah. Kedua mempelai, Mas Riki, Mbak Yani ya, banyak minta pertolongan kepada Allah karena kita adalah makhluk yang lemah. Maka dengan kita minta pertolongan kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita,
mengharmoniskan keluarga kita. Hatta al-jannah til jannah, kata orang senang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkhusus untuk Mas Riki. Nanti malam akan menjalani malam pertama atau siang pertama. Jangan lupa berdoa. Ada 2 doa yang akan kita ajarkan. Pertama, di malam pertama. Sebenarnya tidak harus di malam hari ya. Bisa setelah ini juga boleh. Tinggal praktek katanya. Sudah sah akadnya, tinggal praktek. Nanti ya, sholat 2 rakaat. Kemudian apa? Pegang ubun-ubun si istri. Kemudian berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ini saya ngapalnya semalaman ya Mas sekalian. Kenapa? Karena sudah hafal. Makanya saya terus terang, saya baru ngapal semalam. Ngapal lagi maksudnya. Karena sudah. Makanya kalau ada orang yang sangat lancar membaca doa ini padahal tidak ngapal, perlu dicurigai. Jangan-jangan nikahnya kali-kali. Kalau kita yang baru sekali menikah dimaklumi kalau lu karena sudah beberapa belas tahun yang lalu. Jadi saya ulang ya doanya. Coba ikut dilapatkan ya. Mas Riki ya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Kalau belum hafal nanti banyak kok di YouTube itu ya. Tinggal browsing. Tolong dihafalkan, kalau nggak hafal dicatat saja nggak? Dicatat kita, Mas Riki nanti praktek pegang ubun istri, kemudian apa? Membaca doa tersebut. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu kebaikan istriku dan kebaikan watak dan karakternya. Wa a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan keburukan watak dan karakternya. Jemaah sekalian, Syuraih Al-Qadhi ketika menikah dan mempraktekkan doa ini, apa testimoni beliau? Selama 20 tahun saya tidak pernah mendapatkan kata-kata kasar, perilaku yang kurang sopan dari istri. Ini dia Mas. Ini pengakuan testimoni dari Syuraih Al-Qadhi. Maka kita yang barangkali belum sempat berdoa dengan doa tersebut, silakan bisa dipraktekkan nanti malam. Ya dengan istri begitu ya. Kemudian doa yang terakhir, yang kedua, ini kalau ini saya sangat fasih sekali melakukan. Sebelum, mohon maaf ya, sebelum melakukan hubungan suami istri, sawaya-waya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau ini saya sangat fasih. Sebagaimana Bapak sangat fasih. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jangan lupakan doa ini. Karena kata Nabi, apabila kemudian dari hubungan suami istri Allah menganugerahi seorang anak, maka anak itu akan menjadi anak yang soleh, yang tidak akan pernah diganggu oleh setan. Jadi doa ini akan menjadi benteng nanti, menjadi perisai bagi anak-anak sehingga setan tidak mampu untuk menggoda. Itu aja Mas. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang menjadi tausiah nasihat untuk kita semua, wabil khusus untuk kedua mempelai. Dan sekali lagi marilah kita mendoakan kepada kedua mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Mas Riki dan Mbak Yani,
keberkahan hidup dalam cinta, dalam suka maupun duka. Dan mudah-mudahan Allah wajah bainakuma fi khair, mengumpulkan mereka dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.